Baik, perkenalkan nama saya Francisca Deanti Abineno dengan NIM 2206070010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi orde 2 tipe 1. Baik, jadi di sini teman-teman harus tahu bahwa untuk reaksi orde 2 tipe 1, laju reaksi berbanding langsung dengan kuadrat konsentrasi dari salah satu reaktan atau hasil kali dari dua reaktan yang masing-masing diangkat 1. Jadi di sini kita harus tahu dulu tentang laju reaksi atau R. Di sini laju reaksi atau R itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk secara terhadap waktu. Nah, secara matematis untuk reaksinya ini A menghasilkan B. Di sini A sebagai produk, sedangkan B sebagai hasil. Jadi, sehingga laju reaksi itu rumusnya adalah R sama dengan negatif D konsentrasi A per dt sama dengan D konsentrasi B per dt. Jadi konsentrasi A dari produk ini dan konsentrasi B ini dari hasilnya. Kita lanjut. Di sini kita akan bahas tentang persamaan reaksi orde 2 tipe 1. Jadi di sini persamaan lajunya itu negatif D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Dari mana kita bisa dapatkan rumus ini? Jadi yang pertama, rumus dari laju reaksi itu yaitu K. Mohon maaf kalau tulisannya agak acak-acakan. Jadi K itu sorry di sini ada salah. Jadi rumus dari laju reaksi itu K konsentrasi K itu konsentrasi A kuadrat. K itu konsentrasi A kuadrat. Nah, di sini laju reaksi itu sebanding dengan kuadrat dari reaktan atau konsentrasi A. Sehingga persamaan yang ini itu menunjukkan bagaimana konsentrasi reaktan A berubah terhadap waktu. Nah, tanda negatif di sini, teman-teman bisa lihat tanda negatif di sini, itu menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan A berkurang seiring berjalannya waktu, sehingga rumusnya kalau kita tulis rumusnya menjadi seperti ini. Konsentrasi D negatif D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A kuadrat. Kemudian di sini ada pemisahan variabel. Jadi untuk pada langkah pemisahan variabel ini, reaktan A di sini dan dt dipisahkan. Reaksi A dengan dt, ini kan di atas ini ada dt, ini dipisahkan untuk mempermudah integrasi. Tujuannya adalah mengintegrasikan kedua sisi persamaan dan mendapatkan bentuk hubungan langsung antara konsentrasi reaktan A dengan waktu. Jadi di sini kita bisa tuliskan di sini D konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat sama dengan negatif K dt. Nah, persamaan yang di atas ini kemudian akan kita
bisa diintegrasikan menjadi integral dari konsentrasi A0 sampai konsentrasi A, D konsentrasi A per D konsentrasi A kuadrat sama dengan negatif K integral A0 sampai T dt. Nah, penyelesaian persamaan ini kemudian untuk reaksi orde 2, sisi kiri integral, yaitu sisi sebelah sini, dari konsentrasi zat reaktan A terhadap waktu. Nah, pada persamaan yang ini, kita bisa sehingga pada persamaan ini kita bisa mengintegrasikan fungsi dari persamaan yang ini, kemudian kita bisa mengintegrasikan fungsi 1 per konsentrasi A kuadrat dari konsentrasi awal sampai konsentrasi A. Jadi dari konsentrasi awal sampai konsentrasi A pada waktu T. Nah, sisi kanan integral merupakan konstanta reaksi yang kita integralkan terhadap waktu. Jadi sisi sebelah kanan, ini kan tadi sebelah kiri, yang tadi saya jelaskan, kemudian yang sisi sebelah kanan ini, itu karena ini merupakan konstanta laju reaksi, maka kita integralkan terhadap waktu. Makanya di sini waktunya itu dari T0 sampai dari 0 sampai T. Nah, setelah mengintegralkan kedua sisi ini, maka kita akan mendapatkan persamaannya seperti ini. Negatif 1 per konsentrasi A ditambah 1 per konsentrasi A0 sama dengan negatif KT, atau bisa kita tulis 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus KT. Selanjutnya, yaitu tentang grafik. Jadi, grafik di atas ini, menunjukkan bahwa pada reaksi orde 2 tipe 1 ini kebalikan dari konsentrasi reaktan 1 per A. Jadi kebalikan dari konsentrasi reaktan 1 per A yang bertambah secara linear terhadap waktu. Jadi peningkatan 1 per A ini mengindikasikan bahwa konsentrasi reaktan A menurun seiring berjalannya waktu sesuai dengan hukum kinetika orde kedua. Makanya di sini garisnya linear, garisnya ke atas. Di sini menunjukkan bahwa peningkatan makanya di sini konsentrasi reaktan 1 per A bertambah secara linear terhadap waktu. Jadi dalam waktu tertentu, semakin konsentrasi reaktannya 1 per A-nya kecil, di sini dalam waktu tertentu, di sini konsentrasi reaktannya itu semakin meningkat atau bertambah secara linear terhadap waktu tertentu, begitu. Nah, di sini
Sehingga di sini kita bisa tahu interseptnya itu 1 per konsentrasi A0, sedangkan slope-nya itu adalah K, yaitu slope-nya itu adalah laju reaksi itu sendiri, konstanta laju reaksi itu sendiri. Kemudian kita lanjut, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya, persamaan rumus di sini. Jadi, oke. Jadi jika dari rumus yang ini, jika kita ingin menentukan konsentrasi produk pada suatu waktu tertentu, kita perlu mempertimbangkan perubahan konsentrasi reaktan yang terjadi selama reaksi berlangsung. Misalkan kita memiliki konsentrasi awal, misalkan kita memiliki konsentrasi awal di sini, konsentrasi di sini kita memiliki konsentrasi awal, atau di sini kita memiliki konsentrasi awal A0, dan setelah waktu atau setelah T, di sini setelah waktu terjadi perubahan, di sini terjadi perubahan X mol reaktan menjadi produk. Jadi perubahan ini setelah waktu T ini, maka terjadi perubahan X mol reaktan menjadi produk, maka konsentrasi reaktan A, jadi konsentrasi reaktan A, maka nanti konsentrasi reaktan A-nya ini setelah waktu dinyatakan sebagai, bisa kita nyatakan sebagai konsentrasi A sama dengan kita tulis di sini saja ya. Kita tulis di bawah sini, sehingga kita bisa nyatakan sebagai konsentrasi A ini, konsentrasi A sama, kita tulis kembali, konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurang X. Begini. Ini adalah perubahan X mol reaktan, yaitu X mol reaktan ini menjadi produk, perubahan dari awal X mol reaktan ini menjadi produk, kemudian konsentrasi reaktan A-nya setelah waktu dinyatakan sebagai konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 dikurang X. Nah, ketika reaksi berlangsung, perubahan konsentrasi reaktan A terhadap waktu dapat dinyatakan sebagai ini. Dapat kita nyatakan sebagai negatif D konsentrasi A per dt sama dengan dx per dt. Nah, kemudian
Kemudian tanda negatif di sini, itu menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan A berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, untuk reaksi orde 2 tipe 1 ini, laju reaksinya berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi reaktan yang tersisa. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan persamaannya seperti ini. Teman-teman boleh lihat, ini persamaannya. dx per dt sama dengan K konsentrasi A0 dikurang X kuadrat. Nah, dengan mengganti D konsentrasi A per dt ke dalam persamaan laju reaksi, kita mendapatkan D konsentrasi A per dt itu sama dengan K konsentrasi A0 dikurang X kuadrat. Sehingga persamaan umumnya kita bisa tulis D konsentrasi A per dt sama dengan dx per dt sama dengan K konsentrasi A0 dikurang X kuadrat. Teman, mohon maaf ini ada salah pengetikkan, harusnya harusnya kuadrat, bukan 2 di bawah. Nah, sehingga hasil integrasi dari persamaan ini kita bisa tulis integral dari konsentrasi A0 sampai konsentrasi A, D konsentrasi A per A kuadrat sama dengan negatif K integral 0 sampai T dt. Kita bisa turunkan rumusnya, ini menjadi negatif 1 per A, negatif 1 per konsentrasi A dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan negatif KT, sehingga 1 per konsentrasi A0 dikurang X dikurang 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT. Nah, selanjutnya adalah tentang waktu paruh. Jadi waktu paruh itu, teman-teman bisa baca di sini, waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan bila separuh atau setengah konsentrasi dari reaktan digunakan untuk bereaksi. Nah, pada saat T sama dengan T setengah, maka konsentrasi A ini sama dengan 1 per 2 konsentrasi A0. Ini kita bisa tulis nolnya di bawah ya, teman-teman. Jadi, turunan rumusnya menjadi negatif 1 per 1 per setengah, karena ini waktu paruh, makanya setengah konsentrasi A0 ditambah 1 per konsentrasi A0. Itu adalah rumus dari KT setengah, atau bisa kita tulis, jadi rumus dari KT setengah ini, rumus dari KT setengah ini bisa kita tulis seperti ini. Ya teman-teman, negatif 1 per setengah konsentrasi A0 ditambah 1 per konsentrasi A0, atau bisa juga kita tulis ini, 1 per setengah konsentrasi A0 sama dengan 1 per konsentrasi A0. Nah, karena ini merupakan waktu paruh, maka ditambahkan dengan setengah. Jadi, 1 per konsentrasi A0 sama dengan KT setengah, maka T setengahnya, karena kita mau mencari T setengah, jadi kita pindah ruaskan di sebelah kanan, kita pindah ruaskan di sebelah kiri, mohon maaf, sehingga T setengah, rumusnya adalah T setengah sama dengan 1 per K konsentrasi A0, karena ini karena kita pindah ruaskan sehingga rumus akhirnya adalah rumus akhirnya itu adalah ini, T setengah. Kalau kita mau mencari waktu paruh, rumusnya adalah ini, T setengah sama dengan 1 per K konsentrasi A0. Baik, di sini kita lanjut. Di sini ada tabel. Teman-teman, tabel ini
kita bisa tahu dari persamaan tabel ini tampak bahwa waktu paruh dari reaksi orde 2 tipe 1 itu berbanding terbalik dengan konsentrasi A0. Dengan konsentrasi A0 ini, semakin besar konsentrasi awal, maka semakin kecil waktu paruh. Jadi semakin besar konsentrasi awal, semakin besar, di sini kita tulis plus, artinya semakin besar, maka T setengahnya semakin besar konsentrasi, waktu paruhnya akan semakin kecil. Di sini kita bisa lihat dari konsentrasi A0-nya 1, di sini waktu paruhnya 1, sedangkan 2 semakin bertambah di sini akan semakin menurun 0,5, kemudian 3 menjadi 0,333, 4 menjadi 0,25, terus dan terakhir 5 menjadi 0,2. Begitupun seterusnya. Jadi semakin besar nilainya, semakin besar konsentrasinya, tapi waktu paruhnya nanti akan semakin berkurang. Nah, kita bisa hitung contohnya ini, nilai K-nya adalah 1. Nah, T setengah itu sama dengan 1. Rumus dari T setengah itu yang tadi kita sudah lihat bahwa T setengah itu sama dengan 1 per K konsentrasi A0. Nah, kita mau nilai K-nya itu kita mau hitung 1. Jadi, rumusnya T setengah itu sama dengan 1 per 1 kali 1. Karena A0-nya 1, maka karena kita mau 1, jadi 1 dikali 1, sehingga T setengahnya 1 di sini. Begitupun berikutnya, kalau misalkan kita mau 2, nanti kita tulisnya 1 per nilai K-nya 2, berarti 2 dikali konsentrasi 2. Contoh kalau nilai K-nya adalah 2 ya. Kalau nilai K-nya ada 2, berarti kalau kita mau buat nilai K-nya 2, berarti T setengah itu sama dengan T setengah itu sama dengan 1 per 2 kali konsentrasi 2. Oh sorry, misalkan nilai K-nya 1, tapi konsentrasi awal reaktannya 2. Di sini bisa kita tulis 1. Ini 1 dikali konsentrasi 2, maka di sini kan jadinya 1 per 2. 1 per 2 itu kan sama dengan 0,5. Seperti yang ada di teman-teman lihat yang ada di layar ini 0,5 begitu. Begitupun seterusnya kalau kita mau menghitung lagi. Oh sorry teman-teman. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.